Shalom saudaraku. Saudara, di dalam Alkitab kata penuh roh itu beberapa kali dimunculkan. Nah, sebetulnya makna penuh roh itu seperti apa? Mungkin kita bisa membayangkan sebuah bejana yang diisi sampai penuh, bahkan sampai meluap, begitu ya. Itu namanya penuh roh, itu seperti itu. Kalau ada istilah penuh roh, berarti ada juga istilah yang tidak penuh roh, betul ya? Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan itu didorong, diperintahkan oleh firman. Rasul Paulus katakan, hendaklah engkau penuh roh, ya. Karena dengan penuh roh itu kita akan punya kemampuan yang bukan dari diri sendiri, tetapi dari roh Allah, roh kudus, roh yang dahsyat itu. Sebab roh itu sendiri akan membuat seseorang yang dipenuhinya memiliki akan dunamis atau kuasa, bahkan otoritas itu ada, saudaraku, ketika seseorang penuh roh. Jadi mengusahakan diri senantiasa penuh roh itu penting sekali, saudara. Saya ingin ngajak Anda untuk melihat satu contoh ya tentang seorang yang bernama Stefanus. Stefanus adalah seorang diaken, ya, dia dipilih dari antara 7 diaken di Yerusalem, saudaraku ya. Ya, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat yang ketiga, itu kan di situ dikatakan supaya pelayan-pelayan meja itu dipilih, begitu ya. Dikatakan, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik. Jadi klasifikasinya itu, persyaratannya adalah orang yang baik, terkenal baik, dan yang penuh roh dan hikmat. Penuh roh dan hikmat. Jadi saya ingin garis bawahi penuh rohnya ini, saudaraku, supaya mengangkat mereka untuk tugas ini, tugas pelayanan meja. Jadi pada gereja mula-mula, orang yang masuk dalam pelayanan apapun juga nih, pelayanan diaken ya, ini harus penuh roh, saudaraku. Harus dipilih orang yang penuh roh. Nah, kira-kira seperti apakah orang penuh roh itu? Nah, ini yang kita perlu dalami, saudara ya, kita fahami dan dalami. Ayat 5. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, ya, nama pertama yang disebut Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Jadi dia penuh iman, jadi dia firman Tuhan itu banyak dia terima, dan dari firman itu timbul iman, dan juga penuh Roh Kudus. Nah, saudaraku ya, penuh Roh Kudus. Itulah Filipus, kemudian nama-nama lain juga disebut. Nah, ketika Stefanus ya, tadi saya sebut Stefanus ya, saudara ya, Stefanus yang penuh iman dan Roh Kudus. Ketika Stefanus akhirnya diseret dan kemudian dia akan dilempari batu oleh orang-orang Yahudi, itu ditulis, saudaraku, sebelum dia dirajam itu, di dalam Kisah Rasul 7 ayat 55 dikatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan roh. Jadi saat itu semua orang itu melihat bahwa dia penuh roh. Penuh roh itu artinya dikuasai oleh roh. Pikirannya dikuasai roh, emosinya dikuasai roh, semuanya, seluruh keberadaannya dikuasai oleh roh, orang bisa melihat. Tetapi Stefanus yang penuh dengan roh menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Orang yang penuh roh itu bisa melihat akan perkara-perkara yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa, saudaraku ya. Perkara-perkara ilahi dia melihat. Nah, saya ingin ngajak Anda sekarang masuk dalam ini, perenungan tentang nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Demikian, saudaraku ya. Ini
satu ayat saja yang nanti kemudian kita lihat ayat berikutnya. Satu ayat dulu ya saudaraku, dalam Efesus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-18. Paulus katakan demikian. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, menarik, di sini Rasul Paulus membandingkan akan mabuk anggur yang menimbulkan hawa nafsu dan penuh roh. Kamu jangan mabuk anggur, tapi hendaklah kamu penuh roh. Begitu ya. Ini apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, sekarang kita renungkan saudaraku, mengapa kok Paulus membandingkan akan dua keadaan itu? Saya renungkan saudaraku, dalam banyak hal ada kemiripan tetapi bertolak belakang. Ada kemiripan tapi bertolak belakang. Begini saudaraku, orang yang mabuk anggur, mabuk minuman keras, itu dia berubah menjadi bukan dirinya sendiri. Dia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Nah, orang yang penuh roh itu juga berubah menjadi bukan seperti dirinya sendiri, tetapi yang mengendalikan bukan hawa nafsu, yang mengendalikan adalah Roh Kudus. Dan perhatikan, saudaraku, ini penting. Kalau di sini kehilangan kesadaran, di sini tidak kehilangan kesadaran, namun dia tahu bahwa dia sedang dipimpin oleh satu pribadi, yaitu pribadi Tuhan sendiri, Tuhan Roh Kudus, yang saat itu sedang menguasai dia. Itu bedanya orang yang penuh roh dengan mabuk. Rasul Paulus katakan kalau mabuk anggur itu menimbulkan hawa nafsu. Jadi dia mengumbar hawa nafsunya. Kalau mau maki-maki, mulut kotor itu keluar saja tanpa ada remnya. Kalau mau berbuat apa itu ya dia lakukan itu karena dia mabuk, saudaraku, di luar kesadaran dia. Di sini memang bukan diri kita sendiri ketika kita ini penuh roh. Tetapi Roh Kudus justru menghasilkan buah pengendalian diri. Tetapi pengendalian diri yang dari Roh Kudus. Ngerti ya saudaraku ya? Ya buah roh itu kan salah satunya adalah penguasaan diri. Jadi saya tadi katakan ada kemiripan karena apa? Karena berubah menjadi manusia lain. Orang yang penuh roh itu berubah jadi manusia lain. Tadi Stefanus kita baca. Dia tidak takut, saudaraku. Dia tahu orang-orang sudah bawa batu-batu yang siap untuk dilemparkan dan membunuh dia. Dia tidak takut, saudara. Dia penuh roh dan dia menatap ke langit. Dan dia mendapatkan penglihatan yang luar biasa. Yaitu surga terbuka. Di mana Yesus Kristus Putra Allah itu berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Itu dia bisa melihat hal-hal seperti itu sehingga dia tidak takut. Dia tidak takut, bahkan karena dia penuh roh, dia bisa memintakan ampun pada orang-orang yang membunuh dia. Beda banget ya saudaraku, mabuk anggur. Saya pernah waktu dulu zaman tahun 80-an, itu banyak ini preman-preman gali-gali itu ya. Itu mereka bercerita, kalau mereka mau berkelahi, mereka minum anggur, minum minuman keras. Supaya apa? Supaya mereka berani. Supaya timbul keberanian. Karena setengah sadar, setengah nggak sadar bawa pisau, mereka berani gitu. Ya. Bahkan menjadi tega. Mereka bilang kalau sudah minum jadi tega. Nusuk orang dan sebagainya. Berubah menjadi bukan dirinya. Petrus setelah penuh roh, dia berubah menjadi bukan diri Petrus yang lama. Menjadi Petrus yang baru. Penuh roh. Mirip saudaraku ya, saya katakan ada kemiripan tapi bertolak belakang. Yang satunya positif, yang satunya negatif, menimbulkan hawa nafsu dan ya dosa. Ini kekudusan karena Roh Kudus yang menguasai dia. Hal-hal yang kekal dia perjuangkan dengan penuh keberanian. Ya jadi
diperbandingkan, saudaraku, antara mabuk anggur dengan penuh roh. Nah, orang yang penuh roh, nah ini kita lihat di ayat berikutnya. Ini saya sedang merenung dan saya juga bilang, Tuhan, kalau Engkau memenuhi aku dengan roh-Mu, kiranya aku boleh melakukan ini semua, tapi bukan dengan usahaku, tapi dengan roh-Mu itu. Yaitu apa, saudaraku? Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur. Jadi mazmur itu kan nyanyian-nyanyian yang ada di dalam firman Tuhan, saudara. Itu kebenaran firman yang dilakukan ya dalam puisi-puisi yang ada dalam mazmur. Itu berkata-kata seorang dalam mazmur. Ketemu dengan saudaranya, dia ngomong, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu keluar dari dalam. Ini orang penuh roh seperti itu, saudaraku. Keluar. Dan itu memberikan kehidupan yang diimpartasikan kepada saudara-saudari kita, teman-teman kita yang kita jumpai. Seorang kepada yang lain berkata-kata dalam mazmur, yaitu firman yang dinyanyikan. Kemudian kidung puji-pujian, ada banyak kidung puji-pujian yang kita punya. Peganglah tanganku roh kudus. Itu menjadi berkat buat saudara-saudari kita, teman-teman kita. Dan nyanyian rohani, lah nyanyian rohani ini, roh itu menyanyi, saudaraku. Biasanya dalam bahasa roh ya, dinyanyikan dalam bahasa roh. Nah, yang begini ini, saudaraku, ini adalah manifestasi orang yang penuh roh. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati, bukan emosi. Maksud saya bukan emosi semata-mata, tapi emosi yang dipenuhi Roh Kudus, itu orang akan bernyanyi dan bersorak dari dalam hatinya bagi Tuhan dengan segenap hati. Kadang-kadang pemimpin pujian seringkali jengkel ya. Saudara, kok nyanyinya kok lemes begitu ya, nyanyinya kok enggak bersemangat. Ayo lebih semangat lagi dipompa gitu, saudara. Ya nggak salah sih, mompa-mompa supaya semangatnya bangkit. Tapi benarkah itu digerakkan Roh Kudus? Itu yang lebih penting. Sebab di sini dikatakan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati, bernyanyi bagi Tuhan dengan segenap hati ini adalah satu manifestasi dari penuh roh. Orang mabuk juga suka nyanyi, saudaraku. Nyanyinya geladrah, tapi ya orang mabuk nyanyi-nyanyi tidak punya malu gitu ya. Kemudian ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Orang penuh roh itu ucap syukur senantiasa, saudaraku, ini manifestasinya. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kemudian orang yang penuh roh itu manifestasi yang dalam karakternya itu, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang sepertinya penuh roh, tapi sombongnya luar biasa. Saudara harus mendengarkan saya. Ini Roh Kudus menguasaiku. Dan harus begini, harus begitu. Saudara harus dengarkan. Kalau tidak akan ada laknat, ada kutuk. Nah, ini setan, saudaraku. Sebab orang yang penuh Roh Kudus itu justru rendah hati, lembut dan rendah hati. Di situ rendahkanlah dirimu, itu buahnya. Seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Orang sombong, waduh, mentang-mentang, saudaraku. Makanya saya katakan ini mabuk anggur dengan penuh roh itu bertentangan. Saudaraku. Kalau orang mabuk, ya itu sombongnya luar biasa. Wah, dia memegahkan diri, membesar-besarkan diri, dia cerita hal-hal yang hebat-hebat tentang dirinya. Orang penuh roh tidak demikian, saudaraku. Pengendalian dirinya, penguasaan dirinya itu kuat. Dan dia punya keberanian yang bukan dari dirinya. Dia berubah menjadi orang lain. Saya ingat akan kesaksian dari Smith Wigglesworth ketika dia penuh Roh Kudus. Dia berkhotbah, istrinya sendiri, ya, Polly itu melihat suaminya, dia bilang, ini bukan dia. Aku kenal suamiku, ini bukan suamiku. Ada satu kuasa lain yang bisa membuat dia menjadi manusia lain. Itulah kuasa Roh Kudus.
Saudaraku, tadi saya awali dengan bahwa penuh Roh Kudus itu adalah kehendak Tuhan. Ya, di situ dikatakan tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Kalau ada penuh Roh berarti ada yang tidak penuh. Ya, tidak penuh. Seperti gelas gitu tuh ada airnya tapi sedikit gitu ya. Ayo kita penuh. Bagaimana cara penuhnya? Minggu lalu kita sudah belajar tentang Roma 8. Sudah bisa ulangi ya khotbah minggu lalu Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.